jelas cerdas kaya. Otak kanan juga cerdas, tapi cerdasnya nanti kelihatan. Otak kiri ini anaknya serius, anaknya cerdas, main logika, anaknya gak kaku, pendiriannya kuat, gak suka menghayal. Nek jalur apa-apa sak beksanya, kudu keturutan. Terus sama teman itu milih-milih, gak bisa akrab. Misalnya contoh, orang koncone 5, belum tentu dia senang semua. Mungkin hanya beberapa, gak seneng, gak lalu, dengan cilik. Dia suka sama ini. Anaknya istilahnya pergaulannya gak kurang, ya. Tapi dia egonya tinggi. Jadi misalnya ya ngapunten nih, kadang-kadang rodok pelit. Tapi terhadap anak yang disenengi dia longgar. Nek njaluk apa-apa sabek sana. Terus anaknya nih pendiriannya kuat, ya. Kalau misalkan punya pendirian, nak nggak boleh begitu nih, pendiriannya bagus, punya cita-cita, tapi mamanya gak seneng, susah untuk dirubah. Karena apa? Dia pendiriannya kuat. Keputusannya juga ini intinya ciri-cirinya otak kiri. Tapi ngene iku wong area rodok kaku. Kaku nek njaluk apa-apa kudu saiki. Tapi area rajinnya, misalnya contoh, nah habis main ditotor, rajin. Nah, ini adalah otak kiri. Ya, jadi ada kelebihan dan kelemahannya. Ya, jadi tadi kelebihannya tadi, cuma kelemahannya egonya agak tinggi. Nah, kemudian kalau otak kanan, ya, otak kanan anaknya fleksibel. Kemudian mudah bergaul dengan anak lain, sama anak-anak langsung dikandani. Anaknya kreatif, suka menghayal. Bedanya kalau otak kiri nggak suka menghayal. Contoh misalnya, sama anaknya otak kiri, ojo atin dongeng kancil ngomong timun, ini nggak mau. Contoh mau gini ya, fakta. Jangan di sini kalau melihat sesuatu yang nggak masuk akal, jangan tahu nggak binatang kelara. Apa Pak Clara? Waktu kecil saya itu ada jejak, ada kuningnya, bukan jejak tembok. Sekarang masih di hutan banyak Bapak. Itu bukan bumbon ya, semacam kayak jejak, ada kuningnya sini, dia bisa terbang di jejak itu. Terbangnya itu bukan kayak burung nggak terbang, melompat dari pohon satu pohon yang lain. Sama cerita orang anak diri, tadi lu mama waktu jemput kamu lihat jejak bisa terbang. Bohong mah yang terbang itu ya burung mama aneh-aneh jejak kok terbang. Karena apa? Kan nggak punya sayap. Ini adalah otak kiri, nggak mau tahu. Nah, kalau otak kanan yang pertama tadi fleksibel anaknya, kontrolnya akeh ini banyak. Cuma nek dikon ayo nek ditoto, totone gak iso apik, gak iso rajin, pokoke ditoto. Anaknya kreatif, suka menghayal, kontrolnya akeh. Nah, tadi lo mama lihat cecek bisa terbang. Iya, Mama. Memang kepo sama di daerah kepindu. Dia ingin tahu, walaupun menghayal. Namanya nek sama otak kanan sama dongeng ini bucu-bucu gak apa-apa. Gak apa-apa karena dia memang suka menghayal. Besok jadi dokter, mungkin jadi pak polisi, mungkin jadi berubah-ubah. Karena apa? Dia suka menghayal. Anaknya lebih kreatif. Kalau otak kanan kiri itu cerdas tapi kurang kreatif. Nah, anak otak kanan kreatif. Cuma kelemahan otak kanan apa? Baperan, nangisan, cengeng, gondokan. Kan gondok suwe kalau mama kurang bonjone. Ini ya cirinya. Nah, sekarang contoh. Andai kan jenengan punya anak dua, ya ciri-cirinya. Seandainya satunya adiknya sama kakak nggak beda jauh antara TK sama SD. Adiknya otak kiri, kakaknya otak kanan. Insya Allah nanti itu sing ngomong kakak iso ngomong adik rotok kakaknya jadi kalau apa protes. Punya kakak kok bagus lah. Kakak sing ngalah ya jadi bisa ngomong karena apa otak kanan itu ngomong. Kalau dibalik sekarang, kalau yang kakaknya otak kiri, adiknya otak kanan, itu justru adiknya yang ngomong, kakaknya kaku. Nah, dua-duanya otak kiri mah, lambe sampe cuil. Tukaran mawon. Sekarang contoh begini. Ono adik sak kakak, untung. Adik itu nakal, kakak itu diem. Kakaknya mana-mana dikeplak. Ya jenenge ya kali dikapok. Kakaknya kelaran, bales, dikapok, nangis. Sing saya ini sinten? Ini sampean. Kak, kamu sudah besar, enggak boleh harus ngalah. Dia kan masih kecil. Yang besar harus ngalah dong, tak bener kan? Kan mesti walaupun adik enggak raisi, sing salah itu adik. Kakaknya baru nangis, sampean pasti gak mungkin. Kakak adik sudah besar enggak boleh dong. Kalau betul kakak itu harus ngalah. Kan gitu nggih. Sampean pasti nanti kakaknya. Kalau kakaknya tadi otak kanan, mungkin masih terima. Tapi nek kakak otak kiri jaminnya, mama lho. Dia harus nakal, mesti aku asli gak adil mama, pasti begitu. Jadi justru arah ini bagus karena dia otak kiri.
Loh saya benar ya Allah, jangan dimarahi dulu persoalannya kenapa? Dia tidak boleh kakak. Orang otak itu diem itu anaknya. Cuma nek digarai bales. Ya, itu otak kiri. Makanya jenengan harus tahu ojo nyalano kakak setiap dosa harus ngarang-ngarang enggak. Jadi mana kok kakak itu diem kok tapi nek digarai bales. Nah, justru itu panjenengan harus paham. Oh, ini tidak boleh lah. Nek podo tak kanan ini, nek podo tak kiri, usah ulang terus. Ya, ya. Nah, dari sini, jenengan tahu otak kiri otak kanan. Nah, apa resikonya? Kalau panjenengan di saat mengasuh tadi tidak benar, ada efeknya. Efeknya sama-sama nggak bagus, sama-sama berbahaya. Contoh, di dalam keluarga suka bertengkar, ya. Ada punya anak otak kiri. Melihat setiap hari mamanya sama papanya setiap pulang mesti geger. Perkara titik rame, pokoknya satu minggu sampai gegeran pintu minta perkara titik di depan anaknya. Anaknya cuma melihat. Nah, karena ini kalau nggak kekerasan itu nggak ada pengaruh di otak. Kenapa? Karena apa? Dia memang tetap cerdas. Cuma nanti pengaruhnya dia nanti ikut keras. Karena apa? Setiap apa yang dia lihat, setiap apa yang dia dengarkan, setiap apa yang dia rasakan itu akan menjadi habit kebiasaan. Contoh lawannya, ya. Kalau 1 minggu yang lalu saya punya cucu ponakan, umurnya 2 tahun, 2. Kemudian ada teman baru saya nggak tahu, nggak pernah tahu, umurnya 5 tahun, tapi nakal nggak tahu. Foto pun dijumrano, jatuh, nangis ini. Anak ini mari jumrano nggak merasa salah, diem, saya nggak salah. Ponakan saya tadi namanya langsung keluar, arek harus dijiwa, ojo anak wong, bisa. Tak kandani ae, rumahnya mana nggak boleh nakal. Apa, syukur. Jadi saya ngomong gitu, anaknya tuh malah ngelawan. Tak pendeli cuma ini kapok ambek mari. Dalam hati, nek arek cilik itu biasa dikandani marah. Oh itu kucing saya pendodare. Nah ternyata saya sidiki ke masjid lagi saya, ya. Nah dengan anak yang sama 2 hari pancet akhirnya berubah. Saya tanya sama jamaah, Pak, langsung dengar saya ini, apa? Kok mau sih? Apa? Itu beli yang makan. Nah, penyebabnya apa? Iya, Pak, soalnya walaupun dia nggak tahu sih jawaban ini. Nah, mata, hari itu soalnya mamai karo bapak itu setiap sore mesti tukaran. Anaknya kena sembilan kena kepuk, jadi dia saksikan. Dia berdoa apa? Ngapun dari selama selingkuh. Jadi tiap hari pasti lah. Itu karena apa? Persoalan rumah tangga, anaknya tahu. Akhirnya anaknya tetap dia cerdas, tapi nanti di luar seperti itu menjadi keras. Makanya panjenengan ngapun kena duit terus umon arek wedok jutek. Zaman dia judes lagi beda. Kalau jutek itu anaknya cuek. Itu anak cerdas. Anak-anak perempuan kalau jutek, acuh cuek, gak mau urus orang lain itu cerdas. Tanda otak kiri, ciliknya mungkin gak pernah diarahkan. Nah, dari mana diarahkan? Nah, sesama teman harus banyak teman. Jadi harus benar. Itu namanya mengarahkan ke EQ. Dia IQ-nya tinggi tapi EQ-nya rendah. Nah, terus kalau yang untuk tadi Pak, yang otak kanan lebih bahaya. Bahayanya gini. Nah, kalau otak kanan, misalnya anaknya otak kanan, kakian melihat pertengkaran, anak ini nggak bisa mikir. Ini nggak bisa bunyi, nggak bisa. Soalnya ini biar keras suaranya. Ya, ini. Nah ini saya tunjukkan. Kalau anaknya otak kanan terus di dalam rumah tangganya terjadi kekerasan, sering dibully, anak ini nggak akan bisa cerdas. Jangan dengarkan ya. Ini yang dieksperimen bukan lagi manusia. Jelas kalau manusia itu tidak boleh dikerasi. Hewan pun juga punya perasaan. Gak percaya, misalnya segala-segalanya macan kalau dipelihara sampai dari kecil, insya Allah macan itu nurut sama yang benar. Buaya 4 meter namanya buaya Rizka. Jangan buka ini. Itu 4 meter. Yang dulu kenapa? Karena kecil sama Pak Sambu. Karena berarti binatang pun punya perasaan. Pertanyaan terakhir, kira-kira pohon punya perasaan apa? Punya. Ini dengan binatang. Ini eksperimen pohon. Pohonnya sama-sama bagus. Yang satu selama 1 bulan dipupuk, sama-sama dipupuk tiap pagi. Tapi bedanya pohon A diperdengarkan dengan suara pujian, pohon B diperdengarkan dengan suara bulian. Dengan tahu hasilnya. Eksperimen ini membuktikan bahwa punya perasaan dan juga bisa terjadi omongan kita guys. Jadi kita melakukan eksperimen di mana mereka meletakkan 2 tanaman di sekolah. Anak-anak di sekolah
Jenengan punya anak kembar, sama-sama cerdas, satu dikasihkan orang dititipkan, satunya dengan mobil. Yang dengan mobil dibahagiakan, sedangkan yang diomong orang lain banyak yang merasa tak boleh nanti hasilnya. Sama dengan orang ini, kalau anak terlalu banyak dibully, anak terlalu dimarahi, tapi otaknya seperti pohon ini, gak percaya lagi. Coba saya praktekkan. Bunda namanya siapa bunda? Bu Nurul. Suaminya namanya Pak Agung. Bunda, mudah-mudahan tidak nih. Bunda seandainya dengan punya suami Pak Agung itu orangnya temperamental.